Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halaman yang 12 baris dengan halaman yang 12 baris setelahnya, dan di tengah-tengahnya ada apa? Wal yatalattaf. Namun di sini akan terjadi fakta-fakta yang menarik tentang kata wal yatalattaf. Asyhadu an la Untuk membuktikan kata wal yatalattaf di tengah, kita memakai rumus bilangan negatif dan positif. Kita mulai dari awal halaman, kita hitung di situ baris pertama sampai kepada baris akhir. Setelahnya ada baris kata wal yatalattaf yang merupakan kata tertengah di Al-Qur'an. Jadi kami hitung di sini, kami buat ya baris pertama, kedua, ketiga sampai kepada 12. Kenapa hanya sampai 12? Karena setelahnya itu baris kata wal yatalattaf yang merupakan pusat atau kata tertengah di Al-Qur'an. Ada 12 baris sebelum dan ada 12 baris sesudah. Ya, kita buat seperti itu. Untuk apa? Untuk supaya seimbang antara 12 baris yang sebelum dan 12 baris yang sesudah. Bisa dilihat di sini kami langsung menghitung dengan detail sesuai mushaf yang juga telah menentukan kata per kata. Kita hitung di sini 1 2 3 sampai 9, kita berhenti, kita tulis di sini 9. Ya, lanjut lagi baris kedua 19, kita tulis 19. 27, 36 sampai kepada 102, yang dimana 102 itu adalah akhir daripada baris yang ke-12. Baris yang ke-12 yang setelahnya baris kata wal yatalattaf. Ta'aman 103, 104, 105, 106 minhu wal yatalattaf, kita berhenti. Kenapa? Di situ pertengahan kata di Al-Qur'an. Ya. Ibaratnya di sini dia di tengah. Kalau di dalam rumus bilang positif dan negatif, wal yatalattaf itu di tengah sini. Selanjutnya kita buat juga halaman untuk sesudahnya 12 baris. Jadi 12 baris sebelum, 12 baris sesudah. Dan kita juga hitung ya, dari situ kita mulai dari baris pertama, kita mulai dari wala yash'urun karena wal yatalattaf sudah di tengah ya. Kita mulai dari wala 1, yush'irunna 2. Ya, halaman pertama kita hitung 9 karena di akhir di baris yang ke pertama ya ada 9 ya, 9 ditambah 2 wala yash'urun. Seterusnya langsung 17 baris ketiga, 25 dan setelahnya dan seterusnya. Dan di situ kita menemukan fakta yang menarik ya, bahwa baris yang sesudah dibatasi dengan halaman sesudah kata wal yatalattaf masih harus ditambah dengan kata yang lainnya supaya seimbang antara halaman sebelum dan sesudah. Kita lihat di situ halaman yang terakhir di halaman 12 itu 103 ya, dan di situ harus ditambah lagi supaya 106 sama dengan jumlah minhu yang berakhir di situ 106 ya. Minhu 106, maka halaman sesudahnya juga harus berakhir pada angka 106. Agar apa? Agar seimbang antara bilangan yang halaman sebelum dengan bilangan halaman yang sesudah. 106 halaman sebelum yaitu katanya, halaman sesudah harus juga 106. Supaya apa? Supaya seimbang antara halaman yang sebelum dengan halaman yang sesudah, dan di tengah-tengahnya itu wal yatalattaf. Nah, itu baru disebut di tengah Al-Qur'an. Namun di sini menurut penelitian kami, ketika kita setelah selesai pada baris yang ke-12 itu masih harus ditambah dengan tiga kata lagi. Apa itu 3 kata? Wala bithu fi kahfihim. 3 kata. Yang akhirnya di sini menemukan fakta bahwa ketika kita ingin menentukan pertengahan kata Al-Qur'an itu tidak bisa ditentukan dari baris Al-Qur'an yang sudah dibuat secara umum daripada mushaf-mushaf yang berlaku di Indonesia. Tapi harus dengan apa? Dengan kita menghitung secara satu persatu dari kata tersebut. Ini yang menjadi menarik. Para ulama kita bersungguh-sungguh untuk meneliti Al-Qur'an. Sampai-sampai mereka menghitung kata-kata tertengah di Al-Qur'an ini. Para ulama juga berbeda pendapat. Berbeda pendapat antara wal yatalattaf ini kata tertengah atau bukan. Bahkan ada para ulama yang menentukan bahwa kata tertengah itu bukan kata wal yatalattaf, tapi syai'an nukra. Namun pendapat jumhur itu pendapat yang paling banyak ya. Itu menentukan apa? Kata wal yatalattaf itu kata tertengah di Al-Qur'an. Di sini saya sudah ambil dari sebuah kitab ya. Saya bacakan, fa in kalimatan lati taqa'u fi wasatil Qur'an ala madhhabil jumhur hiya kalimatun wal yatalattaf
fi qawlihi ta'ala falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu walyatalattaf. Saya artikan, fa in kalimah, adapun kalimah yang taqa'u fi wa terletak pada tengah Al-Qur'an ala mazhabil jumhur, ya, dari pendapat jumhur, hiya kalimah, dia adalah kalimah walyatalattaf. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu walyatalattaf wa la yushiranna bikum ahada, di dalam surah Al-Kahfi ayat ke-19. Wa qala fi tahrir wa tanwir in nasfal Quran huwa huruf ta fi qawlihi ta'ala wal yatalattaf. Jadi yang di tengah di Al-Qur'an itu apa? Wal yata. Nah, di sana ta itu adalah yang merupakan nisful Qur'annya. أي نص حروفه وهو مذهب الجمهور. وقال ابن عطية إن نصف الحروف القرآن عند النووي في كلمة نكرة. Jadi Imam Nawawi, ya, disebutkan di sini itu berpendapat bahwa wal yatalattaf bukan di tengah kata, tapi dalam syai'an nukra, ya, di juz ke-16. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ. Ya, itu walyatalattaf menurut siapa? Mendapat pendapat jumhur. Namun Imam Nawawi, ya, menyebutkan bahwa syai'an nukra yang merupakan kata tertengah di Al-Qur'an. Itu adalah penjelasan daripada ulama tentang kata wal yatalattaf. Kesimpulan daripada penjelasan kita hari ini bahwa kata wal yatalattaf untuk menentukan kata tertengah di Al-Qur'an, yaitu kata wal yatalattaf, tidak bisa menentukan dari baris-baris seperti yang sudah saya teliti. Ya, kita menentukan daripada baris-baris seperti ini. Ya, kita hitung benar-benar hanya sekitar kata itu tidak bisa. Melainkan harus apa? Harus yaitu menghitung kata per kata. Ya. Dan wal yatalattaf ini bukan tertengah, ada beberapa ulama yang menyebutkan kata wal yatalattaf itu bukan kata tertengah. Salah satunya Imam Nawawi yang menyebutkan bahwa wal yatalattaf bukan kata tertengah, namun kata tertengah di sini yaitu syai'an nukra, ya, di akhir juz ke-15, setelah itu juz 16. Itu yang bisa saya sampaikan dari penelitian kita. Jadi semakin banyaklah ilmu kita terhadap Al-Qur'an ini. Semakin penasaran kita harusnya ketika kita mendengar ini, penelitian ini, kita harus apa? Semakin penasaran. Wah, Al-Quran ini ternyata apa? Dia mempunyai keajaiban yang mulia. Maka daripada itu selayaknya bagi para pencipta Al-Quran untuk meneliti, terus meneliti. Untuk apa? Menemukan rahasia-rahasia yang ajaib, yang bisa menakjubkan kita tentang, yaitu kecintaan terhadap Al-Quran. Tentang apa? Mukjizat Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.